Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai ibadah puasa. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalender Hijriyah bahwa bulan Ramadan pada tahun Hijriyah merupakan bulan spesial bagi umat Islam. Pada bulan tersebut Allah SWT memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa wajib bagi umat Islam. Selain puasa wajib, ada beberapa puasa sunnah yang dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Waktu pelaksanaan puasa wajib salah satunya yaitu puasa Ramadan. Puasa wajib merupakan puasa yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam kecuali dengan alasan tertentu. Puasa wajib. Anak-anakku, coba kalian perhatikan dan bacalah ayat berikut ini dengan tartil. Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Puasa wajib merupakan puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Apabila seorang muslim tidak melaksanakan puasa wajib, maka akan mendapatkan dosa. Selain di surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan puasa seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Pada ayat 187 Quran surat Al-Baqarah ini menjelaskan arti puasa. Puasa berasal dari kata sauman yang berarti menahan. Secara istilah, puasa dapat diartikan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit matahari, fajar, sampai tenggelamnya matahari. Puasa merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan umat Islam. Bahkan puasa juga merupakan salah satu rukun Islam. Sekarang mari kita pelajari bersama mengenai macam-macam puasa wajib. Yang pertama tentang puasa Ramadan. Apa yang kalian ketahui tentang puasa Ramadan? Kewajiban melaksanakan puasa Ramadan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Apabila seorang muslim dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka akan mendapatkan dosa. Umat Islam menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan puasa Ramadan yaitu fardu ain. Dengan demikian puasa Ramadan wajib dilaksanakan kecuali ada alasan tertentu. Barang siapa yang tidak dapat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka wajib mengganti puasanya pada bulan lain. Ketentuan ibadah puasa. Yang pertama mengenai syarat wajib puasa. Di antara syarat wajib puasa, 1. Balik, kemudian berakal sehat, 3. Mampu berpuasa. Kemudian syarat sah puasa, yang pertama beragama Islam, mumayyiz, kemudian suci dari haid dan nifas. Tentang rukun puasa, apa yang dimaksud dengan rukun puasa? Rukun puasa merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan umat Islam saat melaksanakan ibadah puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat merupakan rukun pertama dari setiap ibadah. Tiap ibadah harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika akan melaksanakan puasa, seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa harus meniatkan diri untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari sebelum waktu imsak. 2. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Di awal materi tadi sudah saya jelaskan bahwa puasa berarti menahan. Seorang muslim yang berpuasa harus menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa selama waktu yang telah ditetapkan. Selain menahan lapar dan haus, seorang muslim yang berpuasa juga harus menahan diri agar tidak melakukan maksiat. Berikutnya mengenai perkara yang membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa. Orang yang berpuasa harus mengetahui beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antara beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa yaitu 1. Makan dan minum dengan sengaja, 2. Hilang akal, 3. Muntah dengan sengaja.
4. Berhubungan suami istri pada siang hari. 5. Keluar haid atau nifas. 6. Membatalkan niat puasa. 7. Keluar mani dengan sengaja. Umat Islam yang melaksanakan puasa harus berusaha menghindari berbagai tindakan tersebut agar puasanya tidak batal. Seorang muslim yang baik harus berusaha melaksanakan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan benar. Oleh karena itu, setiap muslim harus mempelajari ketentuan-ketentuan dalam ibadah agar ia dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Berikutnya anak-anakku mengenai sunnah puasa. Sunnah puasa merupakan anjuran Rasulullah SAW yang sebaiknya dilakukan selama melaksanakan ibadah puasa. Seorang muslim yang meninggalkan sunnah puasa tidak berdosa dan tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi seorang muslim sangat dianjurkan melaksanakan sunnah puasa agar mendapatkan pahala. Perbuatan-perbuatan yang disunahkan selama berpuasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan makan sahur. Kemudian menyegerakan untuk berbuka puasa, berbuka dengan kurma atau air terlebih dahulu. Kemudian membaca doa sebelum berbuka puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, menghidupkan malam dengan sholat tarawih berjamaah, iktikaf pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, kemudian memperbanyak sedekah. Perilaku yang dapat mengurangi pahala puasa. Beberapa perilaku yang dapat mengurangi pahala puasa yaitu 1. Dosa lisan. Maksudnya di sini seorang muslim harus dapat menjaga lisannya ketika berpuasa. Lisan seseorang dapat menjadi penyebab berkurangnya pahala puasa yang dilaksanakan. Oleh karena itu, seorang muslim harus dapat menjaga lisannya ketika berpuasa. Dosa lisan yang dapat mengurangi pahala puasa antara lain berbohong, berbicara kotor, mencaci maki, menggunjing, memberi kesaksian palsu, dan pertikaian. Perilaku yang dapat mengurangi pahala puasa berikutnya yaitu marah, kemudian mencuri, kemudian melihat lawan jenis dengan penuh syahwat. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Puasa wajib harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Umat Islam yang meninggalkan puasa wajib akan mendapat dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan bagi beberapa golongan. Siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa? Beberapa golongan yang diperbolehkan buka puasa atau tidak berpuasa sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. 2. Seorang musafir, yaitu orang yang sedang bepergian. 3. Ibu hamil dan menyusui. 4. Orang yang lanjut usia. Untuk ibu hamil atau menyusui, seorang ibu yang sedang hamil dan menyusui diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Keadaan tersebut apabila dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi dirinya maupun anaknya. Menurut madhab Syafi'i, apabila ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan bayinya saja, ia diwajibkan mengqadha puasa dan membayar fidyah. Menurut madhab Hanafi, ibu hamil dan menyusui dalam kondisi tersebut hanya diwajibkan mengqadha puasanya dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Selain itu, ada ulama yang berpendapat bahwa yang bersangkutan hanya wajib membayar fidyah saja. Kemudian untuk orang yang lanjut usia, orang yang sudah tua atau lanjut usia tidak dapat mampu untuk berpuasa diperbolehkan tidak berpuasa. Sebagai gantinya, ia harus membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, anak-anakku, dengan demikian berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, orang yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang lanjut usia dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, diberi keringanan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Orang dalam beberapa kondisi tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Pekerja berat, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, haid dan nifas diberi keringanan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Akan tetapi orang dalam beberapa kondisi tersebut diwajibkan untuk mengqadha puasanya. 3. Ibu hamil atau menyusui dan ia mengkhawatirkan keselamatan bayinya saja. Orang dalam kondisi ini wajib mengqadha dan membayar fidyah menurut madhab Syafi'i. Pembahasan berikutnya mengenai puasa nazar. Anak-anakku, coba perhatikan cerita berikut ini. Nah, berdasarkan cerita tersebut, apa yang kamu pahami tentang puasa nazar?
Nazar adalah berniat dan berjanji akan melaksanakan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan, seperti berniat dan berjanji akan melaksanakan puasa bila keinginannya terkabul. Adapun hukum puasa nazar yaitu wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang bernazar. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang ketiga yaitu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilaksanakan umat Islam untuk mengganti puasa pada bulan Ramadan yang ditinggalkan karena sakit, kemudian bepergian atau udzur lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara puasa qadha pada surat Al-Baqarah ayat 184. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, hukum melaksanakan puasa qadha adalah wajib. Puasa qadha hendaknya dikerjakan sebelum mengerjakan puasa lain seperti puasa sunnah. Berikutnya yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat termasuk puasa wajib. Puasa kafarat dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, puasa kafarat dikenal dengan istilah puasa tebusan. Beberapa kesalahan yang dapat ditebus dengan melaksanakan puasa kafarat yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mampu memenuhi nazar. Nazar merupakan janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang, namun kadangkala seseorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari. 2. Berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib melaksanakan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut. Membunuh dengan tidak sengaja. Umat Islam yang melakukan pembunuhan kepada sesama manusia dengan tidak sengaja akan dikenai kafarat. Adapun kafarat bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 4. Melakukan zihar kepada istri. Zihar adalah menyerupakan istri dengan ibu kandungnya. Kafarat bagi umat Islam yang melakukan perbuatan tersebut yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 5. Mengerjakan ibadah haji dan umroh secara tamattu dan qiran. Kafaratnya yaitu seekor kambing sesuai ketentuan kurban. Jika tidak sanggup maka wajib berpuasa selama 10 hari dengan rincian berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di tempat asal. 6. Membunuh binatang buruan ketika sedang ihram. Umat Islam yang melakukan perbuatan tersebut dikenai kafarat berpuasa. Banyaknya hari puasa sejumlah mud makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. Adapun banyaknya mud yang harus diberikan kepada fakir miskin diseimbangkan dengan nilai hewan yang disembelih. 7. Mencukur rambut ketika ihram. Mencukur rambut saat melaksanakan haji dilakukan ketika tahallul. Jika umat Islam mencukur rambut sebelum tahallul atau saat ihram, maka ia dikenai kafarat dengan memberi makan 6 fakir miskin atau puasa 3 hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai puasa sunnah dan hikmah melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.